Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segenap pengurus takmir yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya muliakan pula, tidak terkecuali anak-anakku yang baru tampil tadi membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang saya cintai, saya banggakan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan saya ini untuk yang kedua kalinya. Kalau tidak salah, dalam ingatan saya, dulu saya pernah hadir menyampaikan bagaimana keterikatan seorang muslim terhadap agamanya. Tidak hanya cukup diakui, dicantumkan di dalam KTP, akan tetapi harus ditindaklanjuti dengan cara mengimani agama Islam, mengilmui agama Islam, mengamalkannya, mendakwahkannya, sabar dalam kesemuanya. Hari ini kita akan mengkaji sebuah topik penting bagi kita tentang syarat amalan makbulan yang sering kita lupakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, di satu sisi kita berbahagia kehadirat Allah, bersyukur kehadirat Allah, karena kita telah berupaya untuk dapat mengisi hidup dan kehidupan kita dengan amal yang baik, yang kita kenal dengan amal soleh, bukan amal salah. Bersyukur kehadirat Allah. Namun demikian, mestinya karena kita telah bisa mengisi hidup dan kehidupan kita dengan amal soleh, sudah seharusnya kita jangan berpuas diri terlebih dahulu. Karena tidak semua amal soleh itu mabrur. Amal soleh itu makbul. Ada juga amal soleh yang mardud alias tertolak. Selama ini mungkin Bapak Ibu kita punya pemikiran amal soleh yang berkaitan dengan tadi, ada yang mabrur, ada yang tidak, hanya dikaitkan dengan haji. Buktinya kan hajinya mabrur apa tidak? Sebenarnya bukan hanya haji, amal ibadah kita yang lain pun, apakah itu amal ibadah yang masuk dalam kategori khusus atau umum, itu juga ada yang mabrur atau makbul, ada yang mardud. Ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima oleh Allah. Salat kita, puasa kita, termasuk amal soleh kita yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, bukti bahwa ada amalan yang makbul, ada amalan yang mardud. Salah satu doa yang sering kita munajatkan
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan makbulan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kalau kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, kita memohon kepada Allah selain ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, rizki yang baik, halal, berkah. Berarti ada rizki yang tidak baik, tidak halal, tidak berkah. Yang ketiga, kita memohon kepada Allah wa amalan makbulan. Ya Allah, saya memohon kepadamu agar saya bisa melaksanakan amal yang makbul, amal yang engkau terima kelak. Berarti kalau begitu ada amalan yang tidak diterima, alias amalan mardudan, amal yang tertolak. Ini Bapak Ibu sering kita lupakan. Jadi tidak cukup kita hanya beramal soleh, tapi harus juga memperhatikan apakah amal soleh yang kita lakukan memenuhi syarat atau tidak menjadi sebuah amal soleh yang mabrur, amal soleh yang makbul, amal soleh yang sekiranya kelak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama Bapak Ibu. Menurut saya ini mendasari pemahaman kita tentang yang akan kita kaji ya pagi hari ini. Insya Allah nanti katanya sampai jam 9 ya, biasanya sampai jam iya, kata ibu-ibu yang di belakang nggak jam 12 aja sekalian. Enggak Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, kalau amalan itu ada yang diterima, ada yang tertolak, semua kita tentu kan mendambakan amal soleh kita diterima oleh Allah. Kelak kita akan mendapatkan balasannya berupa pahala. Nah, sehingga penting untuk kita ketahui bersama apa sebenarnya syarat amal baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Bapak Ibu, syarat diterimanya amal baik itu harus Islam. Nah, ini penting saya sampaikan Bapak Ibu. Karena sekarang ini terjadi sebuah degradasi. Terjadi sebuah penurunan pemahaman. Sehingga terjadi kerancuan di kalangan umat Islam. Di satu sisi mengaku muslim, tapi di sisi lain menyatakan semua agama benar. Kalau baik masih mending karena mengajarkan kebaikan. Tapi yang parah itu mengatakan semua agama benar. Padahal sudah jelas-jelas Bapak Ibu. Allah menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah yang paling Allah ridhoi itu adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falayuqbala minhu. Jelas nasnya Bapak Ibu. Ini bukan ayat muhkamat, bukan ayat mutasyabihat, bukan ayat yang samar, ini ayat yang jelas. Wa may yabtaghi ghairal islama dinan. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falayuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Tidak diterima apanya? Tidak diterima amalannya. Walaupun amalan yang dilakukan oleh mereka itu baik. Bahwa fil akhirati minal khasirin.
Dan mereka kelak di akhirat itu termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa rugi? Karena di dunia telah melaksanakan amal baik, akan tetapi amal baiknya itu tidak diterima oleh Allah karena tidak memenuhi persyaratan, Bapak Ibu. Kaitkan Bapak Ibu dengan surat Al-Kahfi ayat 103 ayat 104. Qul, katakan Muhammad, hal nunabbiukum bil ahsarina a'malan. Kata Allah, apakah ingin kami beritahukan kepada kalian bil ahsarina a'malan, tentang orang-orang yang perbuatannya, amalannya paling merugi. Nah, siapa mereka? Kata Allah, ini bukan kata saya, bukan kata Rasulullah, ini firman Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang, Bapak Ibu, usahanya sia-sia dalam kehidupan di dunia ini, amalannya sia-sia dalam kehidupan di dunia ini karena tidak memenuhi syarat amalan yang diterima. Tetapi wahum yahsabuna, mereka mengira, annahum yuhsinuna sun'a. Nah, mereka mengira, mereka menyangka bahwa mereka itu berbuat sebaik-baiknya, melaksanakan amalan yang baik. Para ahli tafsir, Bapak Ibu, coba nanti Bapak Ibu bedah ya, berbagai macam tafsir. Nah, siapa mereka yang paling merugi amalannya? Padahal mereka di dunia melaksanakan amal baik menurut kacamata manusia. Tapi di akhirat mereka merugi, paling merugi. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang beramal tapi dengan tidak landasan Islam. Jadi amal baik dilakukan bukan landasan Islam. Kayaknya kok adil teman Gusti Allah ya Bapak Ibu. Sama-sama berbuat baik cuma gara-gara yang satu Islam, yang satu bukan Muslim. Yang Islam diterima, yang Muslim tidak. Sama Bapak Ibu, tamsilnya ibaratnya dengan begini. Kalau Bapak Ibu ingin diakui sebagai seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, kan harus daftar terlebih dahulu, terdaftar. Nah, sama. Cuma kalau daftar di perguruan tinggi kan ya buat pernyataan gitu ya, daftar dulu, tes dulu. Nah, kalau ini kan lewat melafalkan 2 kalimat syahadat. Nanti terdaftar tuh. Nah, kalau ada mahasiswa, ada seseorang Bapak Ibu yang ikut belajar tuh di kampus itu bersama dengan yang lain. Cuma bedanya dia tidak mendaftarkan diri. Ikut ujian, ikut melaksanakan berbagai macam aktivitas. Apakah kemudian perbuatan yang bersangkutan akan diakui oleh pengelola universitas itu? Tentu tidak. Apakah kemudian nanti ketika yang lain dapat ijazah dia akan dapat ijazah? Tentu tidak. Loh, kok nggak adil? Dia belajar, ya. Yang lain belajar, dia belajar. Yang lain ujian, dia ikut ujian. Tapi kok kemudian yang lain dapat ijazah, dia nggak dapat ijazah? Persoalannya bukan belajar dan tidak belajar. Persoalannya bukan ujian dan tidak ujian. Persoalannya adalah di awal dia tidak mendaftarkan diri. Penting Bapak Ibu mendaftarkan diri itu. Walaupun hanya sebatas Bapak Ibu ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Nah, Bapak Ibu mohon maaf, ini penting saya sampaikan karena sekarang ini gencar disebarluaskan pemikiran, nggak usah fanatik dengan Islam, kan semua agama kalau baik masih mending. Semua agama benar. Loh kalau benar ngapain nganut Islam ya? Ini lambat laun nanti larinya ke situ Bapak Ibu. Karena semua agama benar, sekarang Muslim ya silahkan, suatu saat ganti agama juga tidak apa-apa. Lupa dengan surat Ali Imran ayat 15. Lupa dengan surat Al-Kahfi ayat 103-104 itu. Di dunia tidak apa-apa Bapak Ibu. Di akhirat kelak menyesalnya luar biasa karena tidak bisa kembali ke dunia. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah mendaftarkan diri menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah ketika kita beramal telah memenuhi satu persyaratan, amal baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan berpuas diri dulu Bapak Ibu, baru satu syarat. Kan ada syarat yang lainnya. Nah Bapak Ibu, jangankan yang non muslim ya, yang muslim saja belum tentu tuh amal baiknya diterima oleh Allah. Jadi syarat mutlak yang pertama Islam. Yang kedua Bapak Ibu, syarat diterimanya amalan makbulan ada dasarnya jika itu berkenaan dengan ibadah khusus. Ibadah ada dua macam, ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Nah yang ibadah khusus ini harus Bapak Ibu ada dasarnya. Harus ada perintahnya. Oleh karena itu di dalam ibadah khusus ini prinsipnya menunggu perintah baru melaksanakan. Al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Asal di dalam ibadah yang khusus ini diam Bapak Ibu, tidak melaksanakan aktivitas terlebih dahulu baru mencari dalilnya, tapi mencari dalil, menunggu perintah baru melaksanakan. Itu sebabnya kaidah di dalam usul fikih mengenai ibadah khusus, al aslu fil ibadah, asal di dalam ibadah khusus ini haramun, haram untuk dilaksanakan, ila madallad dalil alal amri, kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya. Ini mengacu ke hadis Nabi Bapak Ibu. Man amila amalan laisa amruna fahuwa roddun. Barang siapa yang beramal amal ibadah khusus, akan tetapi tidak ada perintahnya dariku, maka amalan itu tidak akan diterima alias tertolak. Masih mending tertolak, nanti ini masuk dalam kategori dosa menambah-nambah agama. Dasarnya Bapak Ibu, ibadah khusus harus menunggu perintah baru melaksanakan. Kecuali ibadah yang umum. Ibadah umum itu di luar ibadah yang telah ditetapkan. Memasak, mencuci piring, menyapu, itu juga kan ibadah, ibadah umum. Tidak harus menunggu perintah dari Nabi. Asal perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori ibadah umum itu tidak bertentangan dengan aturan Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, contoh ibadah khusus itu sholat. Nah, menghadapi sholat ya kita sami'na wa atokna, tidak sami'na wa pikir-pikirna. Kenapa sih ya sholat subuh sedang santai-santainya malah 2 rakaat,
Sholat duhur yang sedang sibuk-sibuknya malah 4 rakaat. Apa tidak lebih baik kita dibalik aja lah, yang subuh 4 rakaat, yang duhur 2 rakaat. Karena Nabi mencontohkan Bapak Ibu, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, sami'na wa ata'na. Ghairu ma'kulul makna. Akal tidak diberi porsi untuk berkreasi Bapak Ibu di dalam melaksanakan ibadah khusus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, syarat yang ketiga dari amal yang makbul itu tata caranya dan ucapannya. Kalau itu ibadah khusus harus sesuai dengan tata cara dan ucapan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah Bapak Ibu hikmah mengapa Nabi mengatakan shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholat kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku bagaimana cara aku melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu, disinilah letak pentingnya kita mengaji. Karena kan amal yang akan diterima oleh Allah jika itu berkenaan dengan ibadah khusus, ibadah mahdhah, harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Untuk mengetahui bagaimana tuntunan Nabi tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, maka mau tidak mau kita harus mempelajarinya. Nah, inilah Bapak Ibu mengapa beramal harus dengan landasan ilmu. Beramal secara ilmiah karena ada dasarnya. Nah, tidak kemudian Bapak Ibu beramal dulu baru mencari-cari. Ya, dipelajari dulu baru diamalkan. Disinilah Bapak Ibu letak pentingnya kita ngaji itu. Nah, biar amal yang kita lakukan tahu dasarnya. Karena tahu dasarnya dilandaskan kepada ilmu, insya Allah memenuhi salah satu syarat diterimanya amal kita. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah sebabnya kenapa di Muhammadiyah dibentuk sebuah lembaga majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam untuk memberi tuntunan agar warga Muhammadiyah itu tidak kemudian Bapak Ibu beramal baik sebanyak-banyaknya tok, tapi juga beramal baik yang banyak dan berkualitas. Nah, karena yang akan kemudian nanti diseleksi oleh Allah di sana, di dalam surat Al-Mulk kan jelas Bapak Ibu, Allah menjadikan kematian, kehidupan kematian itu tiada lain ayyukum ahsanu amalan, untuk menguji kamu sekalian siapa yang berkualitas amalnya, tidak semata-mata siapa yang paling banyak amalnya. Bukan aktsaru amalan, akan tetapi ahsanu amalan. Amal yang paling berkualitas. Ya syukur-syukur banyak tapi berkualitas. Nah, amal yang berkualitas itu salah satunya adalah amal yang didasarkan ilmu. La takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita tidak diperbolehkan melaksanakan sebuah amalan yang tidak didasarkan ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Karena penglihatan, pendengaran, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu syarat
diterimanya amalan. Lah ini mau tidak mau Bapak Ibu kita harus memperbaiki diri. Mengapa Muhammadiyah memiliki lembaga majelis tarjih? Kenapa di kalangan Nahdlatul Ulama ada bahsul masail? Membahas sebuah persoalan-persoalan yang didasarkan kepada dasar keagamaan. Jadi meninjau sebuah amalan didasarkan kepada kaidah agama. Di kalangan teman-teman NU ada Bapak Ibu bahsul masail. Nah, di kalangan orang-orang Persatuan Islam itu juga ada bahsul masail. Nah, itu tiada lain Bapak Ibu agar amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah kelak. Karena jika itu berkenaan dengan amalan mahdoh, maka amalan itu harus sesuai dengan tata cara dan bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji Bapak Ibu, kalau Nabi melaksanakannya di sana ya di sana, ya. Jangan kemudian kita berkreasi, ngapain haji jauh-jauh ke Arab Saudi? Kenapa tidak di masing-masing kota sajalah? Orang Banyumas sa'inya dari Patikraja ke Baitussalam Purwokerto. Silahkan aja labbaik Allahumma labbaik, asal mau diketawakan orang ya Bapak Ibu. Pak Slamet sedang apa pakai baju ihram? Haji tahu sa'i nih. Loh, kalau tawafnya mengelilingi Ka'bah, ya mengelilingi Ka'bah di sana. Apa tidak diganti sajalah dengan mengelilingi Baitussalam di Purwokerto, ya jalan masjid terus ke mana itu muter. Silahkan aja asal mau diketawakan orang ya. Persoalannya kan ibadah bukan dengan sesama manusia, tetapi dengan Allah. Allah yang kemudian menilai Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu yang saya muliakan, jika syarat yang kedua ketiga ini saya yakin tidak terlupakan, Bapak Ibu mesti memahaminya. Itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu ngaji. Itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu rajin membaca untuk kemudian mengevaluasi diri. Jangan-jangan sholat saya belum sesuai dengan sholat Nabi. Kita belajar. Nah, kenapa kita belajar? Karena kita tahu syarat diterimanya sholat kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Saya yakin ini semua tidak terlupakan. Nah, yang sering terlupakan Bapak Ibu, syarat diterimanya amal baik. Nah, jika itu berkenaan dengan ibadah mahdoh sesuai dengan tuntunan Nabi, jika itu berkenaan dengan amal ghairah mahdoh, ibadah ghairah mahdoh tidak bertentangan dengan aturan Islam. Nah, ini yang berikutnya yang sering terlupakan. Apa? Niat. Niat Bapak Ibu. Sudah jelas-jelas kan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah aku memerintahkan kamu untuk beribadah kepada Allah itu kecuali dengan niat tulus ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Harus karena Allah. Ini sering kita lupakan Bapak Ibu. Padahal syarat diterimanya amal baik kita oleh Allah itu niat yang tulus. Hati-hati dengan niat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Imam An-Nawawi menempatkan hadis tentang niat ini pada urutan hadis yang pertama di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. 42 hadis yang dia kumpulkan tentang dasar-dasar beragama. Hadis yang paling pertama ditampilkan oleh Imam An-Nawawi, hadis yang berkenaan dengan niat.
Karena betapa pentingnya niat, Bapak Ibu. Amal baiknya sama, karena niatnya beda, maka akan menyebabkan perbedaan status dari dua amalan yang sama itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan sebuah hadis yang kemudian oleh Imam An-Nawawi tadi diletakkan di hadis yang pertama dalam kitab kumpulan hadisnya. Nah, asbabul wurudnya dulu, Bapak Ibu, ketika Nabi hijrah, itu kan ada sahabat-sahabat Nabi yang kemudian setia ikut berhijrah bersama Nabi. Tetapi ada di antara sahabat yang kemudian ikut hijrah bersama Nabi, tapi motifnya, niatnya bukan karena tulus, bukan karena lillah. Nabi pergi bismillah, mengikuti perjuangan Nabi lillahi ta'ala. Tapi ada juga Bapak Ibu yang kemudian Nabi ke Yasrib ya, beneran nih, karena selama ini saya sedang memperhatikan seorang perempuan. Dia orang Yasrib, dia orang Madinah. Kalau saya ikut hijrah bersama Nabi, ini kan bisa kemudian mempercepat proses agar saya bisa mendapatkan dia menjadi istri saya. Maka dikenallah Bapak Ibu di kalangan para sahabat sebutan Muhajir Ummu Qais. Sahabat yang hijrah bukan lillah karena Allah, bukan karena mengikuti Rasulullah, tetapi tujuan utamanya adalah paling tidak dengan hijrahnya itu bisa dia mewujudkan idamannya selama ini. Beristrikan seorang penduduk Madinah namanya Qais. Kedengaran ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian Bapak Ibu memberi pelajaran kepada para sahabat. Innamal a'malu binniyat. Ingat kata Nabi, sesungguhnya status amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan dari sebuah amalan itu sesuai dengan niatnya. Nabi tidak hanya cukup menyatakan begitu Bapak Ibu, meluruskan orang yang hijrah bukan karena Allah. Sebenarnya Nabi Bapak Ibu meluruskan tuh pemahaman yang keliru itu. Tapi Nabi sembari memberi contoh konkret Bapak Ibu. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasul. Kata Nabi contohnya begini nih. Barang siapa yang hijrah, hijrah itu kan amal soleh, amal baik. Barang siapa yang hijrah, niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana janji Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Akan tapi barang siapa yang hijrah tapi niatnya adalah karena dunia yang hendak dicari, awim ro'atin yankihuha, atau niatnya adalah untuk mendapatkan perempuan yang hendak dinikahi, fahijratuhu ila mahajaro ilaihi. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala dari hijrahnya, dia hanya akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Kalau niatnya hijrah itu karena dunia yang dicari, dia akan mendapatkan dunia yang dicarinya. Itu pun jika diperoleh. Atau perempuan yang hendak dinikahinya, itu pun jika perempuannya mau dinikahi. Di akhirat tidak dapat pahala apa-apa Bapak Ibu. Yang akan dia peroleh itu sesuai dengan niatnya.
Jika memang hijrahnya karena dunia, dia hanya akan mendapatkan dunia. Jika hijrahnya karena perempuan yang hendak dinikahi, dia hanya akan mendapatkan perempuan yang kemudian dijadikan istri. Dengan catatan Bapak Ibu, itu pun jika perempuannya mau, dunia yang dicari didapatkan. Yang repot kan Bapak Ibu ya, niatnya hijrah karena dunia yang dicari, perempuan yang hendak dinikahi, di akhirat tidak dapat pahala apa-apa ya. Ternyata dalam kenyataannya perempuan yang hendak dinikahi ternyata nggak mau karena sama-sama ngotot. Dirinya ngotot mau, perempuannya ngotot tidak mau. Dunia tidak, akhirat pun tidak. Hijrah karena dunia yang dicari. Ternyata dunianya tidak diperoleh. Dunia tidak, akhirat pun tidak. Masih mending Bapak Ibu kalau tidak mendapatkan pahala. Nah, kalau Bapak Ibu membaca kitab Fadilah A'mal dari Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Nah, Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi itu mengutip dialog antara seorang sahabat ya dengan sahabat yang lain. Syekh Syafi dengan Abu Hurairah. Suatu saat Bapak Ibu, Syekh Syafi ini mengunjungi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Abu Hurairah ini kan gudangnya ilmu. Memiliki Bapak Ibu perbendaharaan hadis yang cukup banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Syekh Syafi ini Bapak Ibu berkunjung ke rumah Abu Hurairah. Untuk apa? Untuk belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Syafi, wahai sahabatku Abu Hurairah, beritahukan kepada saya salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang engkau miliki. Nah, kemudian Abu Hurairah dia berkata, saya akan memberitahukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan di rumah ini. Tapi tidak begitu lama kemudian dia menangis sampai akhirnya dia semaput. Kaget Syekh Syafi. Loh, kok menangis? Lalu kemudian semaput. Ditenangkan oleh Syekh Syafi. Setelah tenang, siuman, melanjutkan kembali Bapak Ibu ceritanya Abu Hurairah ini. Saya akan memberitahukan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan di rumah ini. Blek lagi nangis kemudian semaput Bapak Ibu sampai 3 kali. Nah, setelah kemudian 3 kali begitu, lantas kemudian dengan izin Allah tenanglah Abu Hurairah, lantas kemudian menceritakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bercerita kepada saya. Kelak di akhirat, kata Nabi, akan dihadirkan 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quranul Karim. Ketika kemudian Bapak Ibu dihisab, digunakan untuk apa hidupmu dulu di dunia? Saya gunakan untuk beribadah. Salah satunya membaca Al-Quranul Karim. Mengapa kamu membaca Al-Quranul Karim? Karena saya rindu akan firman-firmannya. Allah kemudian membongkar. Lah ini Bapak Ibu. Kata Abu Hurairah, Nabi menceritakan tidak. Kamu dusta. Dan para malaikat menyatakan dia berdusta ya Allah. Dia membaca Al-Quran bukan karena cinta kepadamu. Akan tapi
biar dia disebut suaranya merdu ketika membaca Al-Quran. Bukankah sebutan suaramu merdu sudah kamu dapatkan dulu di dunia? Sekarang kamu tidak dapat pahala dari membaca Al-Quranmu. Bapak Ibu, kalau hanya tidak mendapatkan pahala kan tidak mengapa ya. Iya, walaupun sebenarnya rugi amal baik tapi tidak dapat balasan. Lah, ini repotnya Bapak Ibu, kata Abu Hurairah, Nabi mengatakan tidak hanya dia tidak diberi pahala, lebih dari itu Allah menyatakan Bapak Ibu, niat membaca Al-Quran dengan tujuan ingin disebut sebagai suaranya merdu di dalam membaca Al-Quran itu masuk dalam kategori riya. Riya itu apa? Sirkul asgor, syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sulit untuk terdeteksi. Nabi mengibaratkan Bapak Ibu, riya itu semut hitam berada di batu yang hitam. Nah, Bapak Ibu, Allah murka ya. Kalau ibu-ibu kemudian diduakan oleh bapak-bapak kan murka ya. Nah, Allah kemudian marah Bapak Ibu, tidak mau diduakan. Orang itu kemudian bukan hanya tidak mendapat pahala apa-apa, kemudian dimasukkan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu membaca Al-Quran masuk ke neraka. Itulah Pak Asep mengapa saya tidak pernah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran saja masuk ke neraka, apalagi nggak baca Al-Quran. Persoalannya bukan dibaca Al-Qurannya Bapak Ibu. Persoalannya ada di mana? Di niat. Itu yang menyebabkan Abu Hurairah itu semaput bolak-balik. Ternyata tidak semua amal baik itu mendapatkan pahala. Tapi bisa menjadikan kita tidak dapat pahala ya. Lebih dari itu bisa menyebabkan kita masuk ke neraka. Subhanallah, Bapak Ibu baca Al-Quran masuk ke neraka. Yang kedua Bapak Ibu, kata Abu Hurairah, Nabi menceritakan kelak dibuka tabirnya orang yang suka berderma. Digunakan apa saja tuh harta yang aku anugerahkan kepadamu, saya dermakan ya Allah. Kenapa kamu berderma? Gitu. Bukankah engkau telah memerintahkan ya Allah? Saya melaksanakannya untuk mendapatkan keridhoanmu. Allah membuka tabir bohong, dusta, dan para malaikat mengatakan dia berdusta ya Allah. Kamu berderma bukan karena dalam rangka mendapat keridhoanku, tapi kamu berderma dulu ketika di dunia niatnya adalah agar kamu disebut sebagai seorang dermawan. Bukankah sebutan dermawan sudah kamu peroleh dulu di dunia? Sekarang kamu tidak dapat pahala apa-apa. Masih mending Bapak Ibu tidak dapat pahala apa-apa. Tapi kata Abu Hurairah, Nabi mengatakan lebih lanjut, tidak hanya sampai di situ. Karena berderma dengan niat disebut dermawan itu adalah riya. Riya itu adalah sirkul asgor, maka kemudian dia ditarik oleh Allah, dimasukkan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itulah sebabnya Pak Asep, karena saya tahu hadis itu, saya jarang-jarang berderma. Nggak pernah berderma, takut dimasukkan ke neraka. Ya, Bapak Ibu berderma saja masuk neraka, apalagi tidak berderma. Persoalannya bukan karena berdermanya, persoalannya itu di niatnya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, kelak dibuka tabirnya juga.
orang yang Bapak Ibu mati dalam peperangan. Orang yang mati dalam peperangan kan selama ini layak disebut sebagai seorang yang mati syahid. Dibuka tabirnya kelak. Ini yang membuat Abu Hurairah semaput bolak-balik itu Bapak Ibu. Masya Allah. Yang namanya mati dalam peperangan itu kan dalam hadis yang lain langsung dimasukkan, dilemparkan ke surga. Kalau niatnya memang tulus lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya salah, kebalikannya ini Bapak Ibu. Allah meminta kesaksian Bapak Ibu. Apa yang membuat kamu dulu ya berperang ke medan laga sampai kemudian kamu mati dalam peperangan itu? Lagi-lagi jawabannya, karena untuk mendapatkan keridhaanmu, membela agama. Kata Allah, kamu berdusta. Para malaikat juga menyatakan, ya Allah, dia berdusta. Allah kemudian membuka tabir, bukankah kamu dulu berperang, mati dalam peperangan, niatnya tiada lain, bukan karenaku, akan tetapi biar disebut sebagai seorang syuja, seorang yang pemberani. Bukankah sebutan pemberani sudah kamu peroleh dulu di dunia, sekarang kamu tidak dapat pahala apa-apa dari matimu dalam peperangan. Dan niat kamu dulu ketika di dunia biar disebut pemberani sehingga kamu kemudian mati dalam peperangan itu masuk dalam kategori ria. Ria sirkul asgor. Oleh karena itu ditarik orang itu dimasukkan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itulah sebabnya Pak Asep, saya tidak punya keinginan untuk berperang ke medan laga. Ya memang suasananya aman ya, perang kemana ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau begitu hati-hati dengan niat. Hati-hati dengan niat. Karena salah niat akan Bapak Ibu menempatkan status amalan kita menjadi amalan yang tertolak. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ini penting untuk kita renungkan bersama. Mari Bapak Ibu betul-betul menjaga ketulusan niat kita ketika kita beribadah, sebagaimana memang perintah Allah di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jika kemudian kita berbicara tentang sholat yang akan diterima oleh Allah, nah salah satunya harus memenuhi niat itu. Nah ada sholat yang celaka dalam surat Al-Ma'un itu, coba perhatikan Bapak Ibu, fawailul lil musholin, celaka bagi orang yang sholat. Itulah sebabnya Pak Asep saya nggak pernah sholat, khawatir celaka gitu. Orang yang sholat aja celaka, apalagi nggak sholat ya. Nah, cuma sholat yang bagaimana yang celaka? Nah di sana ada yuroun, sholat yang dasar niatnya itu ria, Bapak Ibu. Nah ini sudah jam 9 lebih berapa? Yang terakhir Bapak Ibu, syarat diterimanya amalan itu ya harus punya athar. Athar itu harus punya bekas. Harus punya bekas. Bekasnya biasanya, atharnya itu biasanya adalah berkenaan dengan hablu minanas. Jadi ibadah khusus kita, sholat kita yang akan diterima itu bukan hanya satu, jelas Islam ya, dua, niatnya benar, tulus, ikhlas. Yang ketiga Bapak Ibu, bukan hanya sesuai dengan bacaan dan tata cara sholat Nabi saja, akan tapi yang tidak kalah pentingnya harus membekas. Membekasnya apa? Tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kesolehan
habluminallah kita itu harus tergambar dalam kesolehan habluminanas kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, setiap kali Allah berfirman aqimus sholat biasanya digandeng dengan wa'atuz zakat. Nah Bapak Ibu, kalau bicara tentang haji mabrur apa tidak ya, di kampung saya Bapak Ibu, kalau orang habis melaksanakan ibadah haji, tetangga itu kan pada bisik-bisik, hajinya mabrur apa tidak? Jawabannya apa biasanya Bapak Ibu? Coba aja nanti lihat ya. Kemarin kan sebelum berangkat dia dermawan. Nah sekarang setelah haji tambah dermawan, apa kemudian jadi pelit? Gitu Bapak Ibu. Dermawan, pelit itu kan hablu minanas. Haji itu hablu minallah. Diperhatikan, oh tambah dermawan, namanya aja sudah dermawan ya. Sebelum haji dermawan, setelah haji tambah dermawan. Oh hajinya mabrur. Iya, mabrur itu makbul, diterima oleh Allah. Tapi jika kemudian bisik-bisik tetangga itu begini, kemarin ya sebelum haji itu dermawannya luar biasa, pulang haji malah tambah pelit. Nah kemudian orang kan bilang, oh jelas kalau begitu hajinya mabur. Alias mardud dia. Sama Bapak Ibu, puasa juga begitu. Puasa yang akan diterima oleh Allah itu bukan hanya puasa yang memenuhi syarat syah rukunnya puasa secara fikih. Akan tapi harus ada pengaruh dari puasa yang dilaksanakan. Makanya Nabi mengatakan rubaso imin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang puasa tapi dia tidak dapat pahala dari Allah kecuali haus dan lapar. Sah puasanya secara fikih sah, tidak batal. Akan tapi tidak berkualitas. Mengapa? Karena tidak membekas, tidak punya asar. Apa asarnya dari puasa? Asarnya dari puasa itu punya kepedulian terhadap sesama, mampu menjaga mulut kita agar tidak menyakiti, mampu menjaga perasaan kita jangan sampai punya perasaan hasud terhadap orang lain. Oleh karena itu Nabi mewasiatkan ketika kamu puasa di bulan Ramadan, jauhi kata-kata yang tidak bermanfaat. Kata-kata yang tidak bermanfaat saja dijauhi, apalagi kata-kata yang menyakitkan. Kalau kita puasa tapi kemudian bibir kita menyakiti orang, jangan-jangan rubaso imin laisalahu min siyamihi ilal ju wal atos. Salat Bapak Ibu yang celaka bukan hanya karena niat yang salah, mestinya lillah karena Allah, kemudian yuroun. Ada lanjutannya, wayamnaunal, enggan tolong menolong. Sholat ya sholat, padu ya padu. Loh padahal ketika sholat itu kan diawali dengan takbir Allahu Akbar. Yang menarik, sholat diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan dan ke kiri. Bapak Ibu, permohonan keselamatan di akhir sholat itu ditujukan untuk Allah? Bukan. Allah tidak butuh permohonan keselamatan kita karena dia sumbernya keselamatan. Ucapan yang kita ucapkan di akhir sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri, itu untuk hamba-hamba Allah yang ada di kanan dan kiri kita. Loh kok ketika sholat assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, keluar dari masjid habis sholat kemudian menggunjing menyakiti orang lain? Ini tidak membekas. Makanya ketika Allah bicara fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, artinya sholatnya tidak diterima oleh Allah. Satu, karena ria niatnya. Yang kedua, tidak membekas. Sholat ya sholat, tapi wayam naunal maun, enggan tolong
menolong, tidak punya kepedulian terhadap sesama, malah patuh ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, maksud hati memeluk gunung apa daya, gunungnya meletus. Iya, inginnya kita melanjutkan kajian kita, tapi karena dibatasi oleh waktu, ini sudah lebih dari Bapak Ibu berapa ya? 25 menit. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada guna dan manfaatnya. Paling tidak Bapak Ibu, ini bahan renungan kita bersama. Agar yang pertama kita mensyukuri anugerah keimanan kita. Alhamdulillah kita telah menjadikan Islam sebagai agama kita. Kita sudah mendaftarkan diri menjadi hamba-hamba Allah. Terpenuhilah ya salah satu syarat yang mendasar diterimanya amal baik kita. Yang kedua, mari Bapak Ibu kita isi hidup dan kehidupan kita bukan hanya dengan memperbanyak amal soleh, tapi juga meningkatkan kualitas amal soleh kita, sehingga terpenuhi Bapak Ibu syarat diterimanya sebuah amal soleh. Yang tidak kalah pentingnya jika ibadah mahdhoh, laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa niatnya lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah menganugerahkan sikap istiqomah ya kepada diri kita, sehingga kita bisa meningkatkan terus kualitas amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri mari kajian kita pada pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa kifaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.